Selamat tahun baru sidang jemaat yang kasih Tuhan. Salam. Mari kita menyiapkan hati kita, menaikkan doa pribadi di hadapan hadirat Tuhan, supaya ibadah ini benar-benar kita arahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita dalam ibadah tahun baru tahun 2026 saat ini, yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya atas saudara-saudara. Amin. 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 Disilakan kita duduk. Jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan yang membimbing kita dari surat Filipi. Filipi pasal 3 ayat 13. Filipi pasal 3 ayat 13. Demikian bunyi sabda Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Demikian sabda Tuhan yang membimbing kita. Dan mari kita sambut dengan kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 49. Kidung Jemaat 49. Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui setiap pelanggaran kita dan kita memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, di hari yang baru, di tahun yang baru, tahun pemberian Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk momen, untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersama-sama beribadah di hari pertama tahun 2026 ini. Saat ini, bila kami merenungkan kembali perjalanan hidup sepanjang tahun 2025, terlalu banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Karena itu saat ini dalam perendahan diri kami mengakui setiap pelanggaran kami. Seraya kami memohon ke hadapan hadirat-Mu Tuhan Maha Pengasih Penyayang. Mari ampuni kami, sehingga kami layak untuk menerima berkat-Mu dalam ibadah ini. Dan dengan hati yang telah mendapatkan pengampunan, kami menapaki tahun 2026 pemberian Tuhan.
Kami datang memohon pengampunan dalam Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Kami mohon pengampunan kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 29. Kidung Jemaat 29. Baitnya yang pertama, di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, dan kata-kata selanjutnya. Ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan dan karena kuasa jabatan yang dikaruniakan kepada kami menyatakan bahwa keampunan dosa telah berlaku atas setiap orang yang membenci dosanya dan yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Demikian sabda Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah ini, dan mari kita menyambutnya dengan kita memuliakan Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 36, kita nyanyikan baitnya yang kedua, pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, dan kata-kata selanjutnya. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita dari Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6. Saya jemput sidang jemaat kita berdiri. Saya ajak kita baca berbalasan. Saya membacakan bagian-bagian kalimat yang mendatar dan sidang jemaat membacakan kalimat-kalimat yang masuk ke dalam. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan mata air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Demikian petunjuk hidup baru ini, dan mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 33. Kidung Jemaat 33 bait 5. Ya Yesus, kau beri jaminanmu tetap, kepada orang beriman janjimu kan genap. Kepada orang beriman janjimu kan genap. Silakan dulu. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, pada ibadah hari ini
ada salah seorang anak warga jemaat Tupumada yang menjadi utusan jemaat Tupumada untuk menjalani pendidikan diploma 2 dalam jurusan Guru Injil di STT GKS di Lewa. Dan anak jemaat Tuhan ini telah menyelesaikan studinya dan kembali ke jemaat Tupumada. Dan pada jam ibadah hari ini kita bersama-sama menyaksikan akan dilakukan pengangkatan dan penetapan atas nama Guru Injil Nora Rambu Kadunge Iru dalam tugas sebagai Guru Injil masa orientasi. Apa itu Guru Injil masa orientasi? Guru Injil masa orientasi adalah tahapan seorang pelayan Tuhan yang bertitel Guru Injil untuk menjalani pengenalan pelayanan di jemaat selama kurun waktu yang ditentukan oleh majelis jemaat sampai ia menyelesaikan masa orientasi, untuk kemudian dalam waktu yang ditetapkan oleh majelis jemaat ia akan diangkat menjadi pelayan tetap yang mengemban tugas tanggung jawab pelayanan yang diatur dalam SK penempatan 100% di salah satu mata jemaat yang ditentukan oleh majelis jemaat. Sehubungan dengan pengangkatan Guru Injil, jemaat yang jabatan yang melekat dalamnya adalah jabatan penatua. Maka perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan tata gereja, pengangkatan Guru Injil tanpa melalui pemilihan dalam jabatan sebagai penatua. Dengan demikian, Saudari Guru Injil Nora Rambu Kadunge Iru saat hari ini diangkat menjadi Guru Injil dalam tugas masa orientasi, maka dengan sendirinya jabatan penatua melekat dalam dirinya. Selanjutnya dalam rangka pengangkatan ini, maka kami mengundang Saudari Guru Injil Nora Rambu Kadunge Iru berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat. Silakan maju ke depan. Saudari Guru Injil Nora Rambu Kadunge Iru, supaya nyata bagi seluruh warga jemaat yang hadir di sini bahwa saudari hendak melaksanakan tugas kewajibanmu selama 6 bulan masa orientasi dengan rajin, setia, dan taat. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan ini yang akan diajukan dengan tulus hati dan penuh komitmen, dan dengan volume suara yang dapat diikuti oleh jemaat Tuhan sebagai saksi. Yang pertama, percayakah saudari bahwa Alkitab adalah sabda Allah yang menunjukkan jalan kehidupan kekal yang sempurna? Yang kedua, percayakah saudari bahwa Kristus sendiri telah memanggil dan mempersiapkan saudari ke dalam pekerjaannya? Yang ketiga, berjanjikah saudari hendak melaksanakan tugasmu dengan rajin dan setia, sambil senantiasa memperhatikan tata gereja dan peraturan gereja di sini? Yang terakhir, berjanjikah saudari untuk menaklukkan dirimu di bawah teguran dan nasihat majelis jemaat andai kata saudari melawan firman Allah? Apakah saudari percaya dan berjanji? Ya, dengan segenap hatiku saya percaya dan berjanji. Dengan demikian saudari telah mengemban tugas dalam jemaat ini demi pembangunan
dan pemeliharaan tubuh Kristus melalui tugas sebagai guru Injil masa orientasi. Lakukan tugasmu dengan rajin dan setia, dan jadilah contoh serta teladan bagi warga jemaat. Ingatlah bahwa tugasmu ini adalah suatu kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam menyongsong tugas dan tanggung jawab ke depan yang lebih besar. Firman Tuhan mengatakan dengan tegas, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a. Hayatilah panggilanmu, layanilah Tuhan dengan setia, dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, pengasih dan penyayang, kiranya menyertai rohmu, menguatkan kepercayaanmu, memberkati pekerjaanmu sehingga dengan keyakinan, keberanian, rendah hati dan semangat melayani, Engkau menjadi berkat bagi banyak orang dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menghadap jemaat. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, kita telah mengangkat dan menetapkan saudari guru Injil Nora Rambu Kadunga Iru dalam tugas guru Injil masa orientasi. Sambutlah dia dengan gembira, indahkanlah dia sebagai orang yang telah dipanggil dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk kelak menjadi guru Injil tetap di GKS Jemaat Tukumada dalam HUT Jemaat Tukumada ke depan 29 Juni 2026. Hendaklah kita sadar akan tanggung jawabnya terhadap kita. Berikanlah kepadanya kesempatan untuk berkembang selaku hamba Tuhan yang baik, setia dan taat. Dan hendaklah kritikmu bersifat membangun dan penuh kasih, serta senantiasa mendoakannya sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan panggilannya. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 375. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Majelis Jemaat Tukumada menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan guru Injil masa orientasi di GKS Jemaat Tukumada terhitung 1 Januari 2026 sampai 29 Juni 2026 kepada guru Injil Nora Rambu Kadunga Iru. Tuhan Yesus memberkati kesediaan saudara di dalam pelayanan dan Roh Kudusnya senantiasa membimbing. Diberi kesempatan pujian dari anak Alrik untuk memuliakan Tuhan. Meskipun aku tak sempurna, kuasa-Mu yang menolongku, di kerinduan hatiku, Tuhan memberi yang terbaik, memberi yang terbaik. Shalom, Shalom. Bapak Mama dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita meminta pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah, kekal sampai selama-lamanya. Kami merasakan kesetiaan-Mu yang sangat luar biasa selama
2025. Sehingga kami masuk di tahun yang baru 1 Januari 2026 saat ini. Rasa sukacita Tuhan kami masih merasakan sampai saat ini. Dan di saat ini Tuhan, dalam kasih kesetiaan-Mu, Allah telah berikan kepada kami semua di dalam ruangan ibadah ini, sehingga kami menaikkan puji-pujian di hadapan hadirat-Mu. Dan di saat ini ya Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu ya Allah, yang Allah pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Bila hamba-Mu kesehatan yang baik, bila hamba-Mu roh hikmat, sehingga firman ini Tuhan boleh betul-betul kami mengarahkan kehidupan kami semua, kami yang mendengarkan ya Tuhan. Dan biarkanlah kami mengarahkan pendengaran kami, pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini bisa menjadi firman yang akan menerangi kehidupan kami. Bersabda bagi kami ya Allah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang kita baca, bahkan kita dengarkan, terambil dari Perjanjian Lama, Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Berikan kesempatan buat adik calon Injil untuk membacakan firman Tuhan. Ayat 14 sampai Yesaya 43 ayat 14 sampai 21. sampai terakhir. Begini bunyi firman Tuhan, di bawah perikop Israel sebagai saksi Tuhan. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel, oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara. Dan sorak-sorai Kasdim dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang maha kuasa Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang gelap, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumber. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat-umatku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuran. Terima kasih ya Tuhan yang sudah membacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saya yang baru di tengah jemaat besar berbahagia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, ada fragmen singkat dari adik-adik remaja. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Berarti bersukacita kalau sudah masuk di tahun yang baru, berarti harus tinggalkan masa lalu.
Kalau ada di antara kita di sini yang ada sakit hati, yang setengah mati, ditinggalkan dulu. Masuklah di tahun yang baru dalam sukacita, damai, sejahtera. Amin. Kadang kita selalu diperhadapkan dengan dilema dengan kehidupan untuk memilih jalan yang harus kita tempuh. Namun Bapak Mama yang diberkati Tuhan Yesus, kita salah menentukan sikap dan pilihan, maka akan berpengaruh pada perjalanan hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, keberhasilan di masa kini adalah pilihan hidup terbaik di masa lalu, dan kesuksesan di masa depan menjadi pilihan terbaik di masa kini. Sebaliknya, kegagalan di masa kini adalah kesalahan dalam menentukan pilihan hidup di masa lalu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka diperlukan hikmat Tuhan untuk menentukan yang terbaik di masa depan yang akan datang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 14 dan 21, di situ bahwa Allah yang berjanji untuk membebaskan umatnya adalah Allah yang bertindak untuk menebus mereka seperti yang telah dilakukan sejak purbakala, saat dimana umat Israel ditindas oleh bangsa Mesir di bawah kuasa kepemimpinan Raja Firaun, tetapi Allah membebaskan mereka secara ajaib yang memperlihatkan bahwa Allah mempunyai kekuatan yang dahsyat untuk menolong dan membebaskan mereka yang tertindas namun yang berseru kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Allah Sang Pembebas inilah yang diperkenalkan oleh Nabi Yesaya yang akan membebaskan mereka dari pembuangan di Babel pada waktu itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat 18 dan 19 yang menjadi tekanan dalam perlindungan ini, yaitu pada ayat 18, Bapak Mama, janganlah mengingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Apakah maksud dari ayat ini? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah Allah hendak melarang umatnya untuk melupakan sejarah tentang kebaikan Tuhan di masa lalu? Tentu tidak, Bapak Mama. Yang dilarang Tuhan adalah keterikatan pada trauma atau kegagalan dan luka di masa lalu, serta terkait pada cara kerja Allah yang lama dan sudah selesai. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, memang umat Israel pernah mengalami penindasan di Mesir. Mereka gagal melakukan perintah Allah, dan karena itu mereka mendapatkan hukuman sebagai akibat dari dosa dan kesalahan mereka. Tetapi Bapak Mama, Tuhan meminta mereka supaya jangan lagi terpaku oleh masa lalu yang dapat menghalangi pengharapan baru yang sedang Tuhan kerjakan. Ayat 19a, Bapak Mama, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Maka tema firman Tuhan hari ini di tahun yang baru 1 Januari 2026, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah janji Tuhan bahwa Ia akan melakukan sesuatu yang baru. Ada hal ajaib yang Tuhan
juga pemulihan Bapak Mama. Hubungan antara umat dengan Allah, bahwa cara Tuhan melakukannya tidak hanya seperti pada waktu mereka keluar dari Mesir, tetapi Bapak Mama yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dengan cara yang baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagi Nabi Yesaya, tanda-tanda pemulihan itu sudah mulai terlihat atau tumbuh, meskipun belum sepenuhnya nampak. Sebab itu Tuhan mengingatkan semua supaya umatnya peka dan percaya terhadap karya Tuhan yang sudah dimulai. Kalau dalam ayat 19b Bapak, di situ yang menjelaskan bahwa Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini adalah model pembebasan dan pemulihan yang dilakukan Allah dan digambarkan secara biasa, yaitu bagaimana Tuhan membuka jalan di tempat yang mustahil dan memberikan kehidupan di tengah situasi yang kering, gersang, dan sulit. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus saat ini, dalam perkenanan Tuhan, saya dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan telah mengantar kita memasuki tahun yang baru, tanggal 1 Januari 2026. Ada banyak cerita sukses di tahun 2025 Bapak. Tapi juga ada banyak cerita gagal dalam hidup saya dan saudara saat ini. Tetapi hidup terus berjalan ke depan Bapak Mama. Kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi dalam kehidupan kita ke depannya. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang dapat menghambat perjuangan kita di masa ini untuk meraih kesuksesan di masa depan adalah ketika kita belum melupakan atau belum melupakan masa lalu. Seperti tadi Bapak Mama yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi fragmen yang disampaikan oleh anak-anak kekasih kita, kehidupan seseorang ini di tahun-tahun yang lalu, bahkan di tahun 2025, ia mengalami masalah dalam hidupnya. Ia disakiti suami, ia digosip oleh orang lain. Artinya Bapak, dalam kehidupan seseorang ini, dia punya hati disakiti dan tidak ada lagi yang peduli dalam hidupnya. Apalagi kalau dia memiliki anak, misalnya Bapak, ditinggalkan oleh suami, suaminya pergi mengambil istri kedua lagi. Saya rasa di sini tidak ada, di luar sana banyak begitu Bapak. Makanya seseorang ini dia beranggapan bahwa dalam dirinya tidak akan sanggup ketika dia mengalami sakit hati atau trauma, ketika dia mengalami seperti yang dia alami dalam dirinya Bapak. Makanya dia tidak akan pernah melupakan masa lalu, apalagi kalau masuk di tahun yang baru ini. Apakah saya bisa tinggalkan masa lalu saya? Apakah saya bisa memulai kehidupan yang baru di dalam tahun yang baru 2026 atau tidak? Itulah yang dia rasakan dalam kehidupan seseorang tadi ini yang mengalami trauma dalam hidupnya. Yang kedua Bapak, ketika dia dikunjungi, ketika dia mengalami persoalan dalam hidupnya, ya memang dia terima dengan apa yang dikunjungi, baik mau pendeta, pelayan Tuhan, komisi. Secara manusia Bapak Mama tidak akan menerima bahwa kita didoakan. Ketika kita atau pelayan Tuhan kembali, rasa luka itu
secara manusia yang tadi saya katakan, dia tetap akan ada dalam hatinya. Tidak akan pernah, dia akan besarkan. Sehingga firman Tuhan hari ini bagi mama, saya dan saudara-saudari, ketika kita masuk di dalam tahun yang baru 2026, apakah saya dan saudara-saudari saat ini, apakah kita akan memiliki komitmen untuk hidup yang baru? Sekali lagi Bapak, apakah kita memiliki komitmen untuk hidup yang baru? Yang kedua, apakah kita akan memiliki sikap yang baru? Dan yang ketiga, apakah kita akan memiliki kehidupan gaya yang baru? Dan yang terakhir, apakah saya dan saudara hari ini, apakah kita memiliki pola ibadah yang baru dalam hidup saya dan saudara? Di saat ketika kita masuk di tahun yang baru 1 Januari 2026. Mari kita merenungkan dalam hati kita Bapak Mama untuk memulai komitmen untuk hidup yang baru, sikap yang baru, gaya hidup yang baru, apalagi pola ibadah yang baru. Nah, ini dia yang perlu kita merenungkan dalam hati kita. Karena kenapa Bapak Mama, kenapa firman Tuhan ini mengarahkan kehidupan saya dan saudara-saudari untuk kita memulai kehidupan yang baru, harapan yang baru, pola ibadah yang baru dalam hidup saya dan saudari. Artinya bahwa kita melupakan masa lalu yang pernah terjadi dalam hidup saya dan saudari saat ini. Saya dan saudara-saudari saat ini, kalau kita memiliki komitmen, saya mau memulai kehidupan yang baru di dalam tahun yang ini, kita tinggalkan. Tapi kalau saya mau lihat Bapak Mama, agak susah. Karena kenapa Bapak Mama? Hari ini kita katakan bahwa saya mau komitmen hidup yang baru. Tapi coba sebentar, ini baru saya katakan hari ini. Kita mau bilang komitmen hidup yang baru, cara hidup yang baru, sikap yang baru. Tapi coba kita lihat dalam hati kita masing-masing. Kalau setelah habis ibadah, ya, baru habis ibadah Bapak Mama, baru sampai sejak pengumuman, ini yang di belakang ini sudah tidak ada. Betul tidak Bapak Mama? Ya, bagaimana kita memulai sikap yang baru di tahun ini Bapak Mama? Sekretaris saja belum sampai di kota mimbar, belum baca namanya, supaya yang lain di belakang. Ya saya mau jujur Bapak Mama, lebih bagus kita memiliki sikap yang baru. Kita tinggalkan sudah yang kemarin-kemarin Bapak Mama. Kenapa ya Bapak Mama ya? Ini saya katakan lewat firman Bapak Mama. Kenapa kalau di dalam desa atau pertemuan dalam pemerintah, wah mau sampai malam ini mau pulang Bapak Mama, kita akan petek, tidak mau untuk pulang. Karena kenapa? Kita lena. Tapi kenapa dengan kebenaran firman Tuhan? Kenapa dengan suara Tuhan? Kita langsung pengalam pulang Bapak Mama. Itu sering terjadi Bapak Mama. Tapi saya rasa di sini tidak ada. Kebanyakan di luar sana Bapak Mama, belum habis yang disampaikan, kita sudah pulang. Apakah itu yang akan memunculkan kita untuk mau memiliki sikap yang baru? Yang kedua, pola ibadah yang baru di dalam tahun yang baru ini. Kebanyakan kita Bapak Mama, di dalam saat perayaan hari gereja, di situ kita mau memberi diri di hadapan Tuhan. Apakah itu dari hati atau tidak? Saya dan saudari hari ini, mari kita merenungkan secara perlahan-perlahan. Seperti ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, perlahan-perlahan kita bisa melupakan diri. Karena kebanyakan orang Bapak Mama, kalau sudah hari gereja, bahkan tidak pas bersih. Tapi di saat hari ini kita tahu, minggu yang akan datang, di manakah kamu berada?
yang kedua. Di saat kita kesusahan, di saat kita punya pergumulan Bang Mama, di situ kita sandar ke Tuhan. Saat ini Bang Mama menjadi pertanyaan, apakah saya dan saudari saat ini kita akan membangun komitmen untuk hidup yang baru? Apakah kita akan tinggalkan pola-pola kehidupan kita yang pernah kita menyakiti Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing? Mari kita menjawab dalam pribadi kita masing-masing. Ada amin? Amin. Ada sakit hati di sini Bang Mama? Tidak ada? Ada punya pergumulan sangat berat yang tidak pernah akan dilupakan? Tapi firman Tuhan hari ini Bang Mama, Dia mengajarkan kita, mari kita melupakan masa lalu. Kita mulai hidup yang baru. Artinya bahwa Bang Mama, kita mulai bekerja yang baru. Dan seperti kalau orang mama kakak, kalau sudah panen, pasti dipikir lagi bibitnya loh. Disitu kasih bersih lagi sawahnya, tanam lagi. Nah seperti itu, ketika kita mau dengan Tuhan, siapkanlah hatimu dengan bersih, dengan pulih, menerima bahwa Yesus Kristus datang di tengah-tengah dunia seperti yang ada di handap yang di sini. Berarti Allah ini luar biasa. Ketika Dia mengutuskan anak yang tunggal menebuskan dosa saya dan saudari hari ini. Kalau memang itu berarti dalam hidup saya dan saudari, mari kita membangun komitmen pola hidup yang baru, harapan yang baru, pola ibadah yang baru dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga di dalam tahun 2026 ini, firman Tuhan ini membawa kehidupan kita di dalam jalan yang benar. Amin untuk firman Tuhan.